Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurina Huraini dari kelas 8A. Saya akan menceritakan tentang Nabi Muhammad yang dihina oleh kaum Yahudi. Dikisahkan kehidupan seorang penulis Yahudi. Dikisahkan hiduplah seorang pengemis Yahudi yang buta di sudut pasar kota Madinah. Pengemis Yahudi tersebut selalu mengatakan hal-hal buruk tentang Nabi Muhammad SAW. Hari demi hari dia selalu mengatakan hal-hal buruk tentang Rasulullah. Namun setiap hari ia didatangi seseorang yang menyuapinya makanan. Di tengah hinanya kepada Rasulullah, orang itu hanya diam dan terus menyuapinya makanan. Namun, suatu hari orang yang biasa menyuapi Yahudi tersebut tidak datang dan digantikan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Saat Abu Bakar As-Siddiq mulai menyuapinya, pengemis itu marah. Mengapa beliau marah? Karena pengemis itu sadar bahwa orang yang menyuapinya bukanlah orang biasa yang dia tahu. Lalu Abu Bakar menjawab, "Aku adalah orang yang biasa menyuapinya." Lalu orang Yahudi itu membantah, karena orang yang biasa akan menghaluskan makanan itu terlebih dahulu sebelum diberikan kepadanya. Abu Bakar pun menjawab bahwa ia memang bukanlah orang yang biasa yang menyuapi orang Yahudi tersebut, karena orang yang biasa menyuapinya adalah Nabi Muhammad. Mendengar itu, orang Yahudi pun tersentuh, karena orang yang biasa menyuapinya adalah orang yang ia hina dan ia fitnah. Nah, teman-teman, Nabi Muhammad baik banget gak sih? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan yang meriah kepada Nova. Penampilan nomor 3 kita panggil Salva Saima. Persiapan kelas 8P Okta nomor 4 ya. Ambil ya. Oke. Mana supporternya kelas 7? Aman. Satu, dua, tiga, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Saima dari kelas 7A. Di sini saya akan bercerita tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan di hari Senin 20 April 571 Masehi di tahun gajah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah. Beliau terlahir sebagai anak yatim sebab ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib telah wafat ketika Rasulullah SAW masih berada di dalam kandungan ibunya Aminah binti Wahab. Ketika Rasulullah berusia 6 tahun, ibunya pun wafat sehingga Rasulullah diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Kakeknya pun hanya bisa menemani Nabi selama 2 tahun sebelum akhirnya wafat. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dibesarkan oleh temannya, yakni Abu Thalib. Meskipun hidup dalam serba kesulitan, mereka berdua adalah orang yang sangat dermawan. Mereka selalu menyisihkan sebagian rezekinya untuk bersedekah. Ketika telah dewasa, Nabi Muhammad membantu perekonomian pamannya dengan berdagang barang yang diambil dari Siti Khadijah binti Khuwailid. Beliau seorang janda yang kaya raya. Karena sifat jujur yang dapat dipercaya Nabi Muhammad SAW, maka banyak orang yang membeli barang dagangan Nabi dan membuat Siti Khadijah terpesona. Dan akhirnya mereka berdua pun mengikat hubungan pernikahan dan dikaruniai 7 orang anak.
Siapa saja yang tahu anak-anak Nabi? Mari kita hafalkan bersama-sama yuk. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Selang beberapa waktu, Nabi Muhammad mendapatkan yang tak terduga, di mana beliau dihampiri oleh malaikat Jibril, sehingga Rasulullah SAW sangat gelisah. Sehingga beliau memutuskan untuk berenang sejenak di Gua Hira. Pada saat itu malaikat Jibril benar-benar menemui Nabi Muhammad untuk menurunkan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang pertama berupa Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sejak kejadian itu, Nabi Muhammad mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Pengikut pertamanya yakni Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Harithah, Ali bin Abi Thalib, Ummu Aiman, dan Siti Khadijah yang disebut As-Sabiqun al-Awwalun. Bertahun-tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad SAW agar dakwahnya dilakukan secara terang-terangan. Bertahun-tahun sudah Nabi Muhammad menyebarkan nilai-nilai kebaikan, sampai pada satu titik Rasulullah mengalami sakit parah yang tak sembuh. Di tengah-tengah sakitnya sakaratul maut, Rasulullah masih memikirkan umatnya. Beliau menyebut ummati, 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 dan akhirnya Nabi Muhammad SAW pun wafat di usia 63 tahun. Betapa cintanya Nabi Muhammad SAW pada umatnya. Pertanyaannya, apakah kita juga mencintai beliau? Bahkan kita sering melupakannya. Lidah kita selalu lincah menyanyikan lirik-lirik yang kita sukai, bahkan belum saat bersolawat kepadanya. Maka dari itu, mari kita membaca solawat bersama, supaya kita diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Rahatil awliya tashhadu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ali ahmadi wilayah wa barikun nuri yabdu min ma'ali ahmadi wa barikun nuri yabdu min ma'ali ahmadi filayalil maulidi filayalil maulidi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, beri tepuk tangan yang meriah kepada siapa?